Salam kekasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya berharap Anda baik-baik saja. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran yang saya sampaikan hari ini boleh membangun, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Dengan perjalanan sepanjang hari ini betapa melelahkan, betapa capek, tapi ada sukacita karena saya percaya ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Anda boleh dibangun. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pernahkah Anda marah? Pernahkah Anda marah? Nah, kekasih Tuhan, kalau kita pelajari dari yang namanya kemarahan, kita tahu bahwa ada dua kemarahan. Ketika Anda misalnya tidak mengendalikan yang namanya kemarahan, kita pelajari bahwa ada dua kemarahan. Yang pertama adalah meledak keluar, meledak keluar. Maka yang kena adalah orang-orang sekitar. Mungkin semua orang juga pernah yang namanya marah meledak keluar. Tetapi mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-34. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa sebab ia bersusah hati sebab ayahnya telah menghina Daud. Ini namanya Yonatan, ini adalah papanya namanya Saul. Maka dia begitu marah ketika yang namanya Saul menghina Daud. Dia marah, nggak terkendali marah. Bayangkan ya, bahwa dia nggak mau makan gara-gara dia kesal, dia jengkel, dia marah gitu. Kalau kita lihat ceritanya ini, maka orang ini begitu marah melampiaskannya kepada ada yang namanya bujangnya itu, tapi kita pelajari bahwa itu meledak keluar. Ada banyak orang yang namanya meledak keluar, marah keluar. Karena apa? Karena dia itu tidak bisa menahan diri. Itulah kemarahan. Maka yang namanya kemarahan itu harus dikendalikan. Saya ulangi lagi, yang namanya kemarahan itu harus dikendalikan, jangan dibiarkan meluap-luap. Lalu yang kedua, kemarahan yang gimana? Yang pertama tadi kemarahan keluar, meledak keluar, tetapi yang kedua kemarahan meledak ke dalam. Nah, ini berbahaya, meledak ke dalam. Amsal 30 ayat 33. Sebab kalau susu ditekan, ini perhatikan baik-baik. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, nah saya baru lihat ayat ini, saya senang juga nih. Kalau hidung ditekan, maka darah yang keluar. Kalau ditekan-tekan terus hidungnya, maka yang namanya keluar itu darah. Nih, perhatikan baik-baik. Dan kalau kemarahan ditekan, nih, kalau kemarahan ditekan, maka pertengkaran timbul. Anda mungkin udah menekan selama ini. Wah, mau marah, nggak bisa, ya kan? Anda mau marah sama istri, takut nanti nggak dimasakin makanannya. Anda pendam-pendam gitu. Nah, satu ketika karena ditekan terus, wah, ke dalam nih meledak, Jadi betapa perlunya kita mengendalikan yang namanya kemarahan. Kalau yang namanya kemarahan keluar itu merusak orang lain, merusak hubungan. Tetapi yang namanya meledak ke dalam itu akan merusak diri Anda sendiri. Namanya Anda sakit karena apa? Karena Anda marah ke dalam. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi ke dalam Anda, mungkin jantung paru-paru Anda itu akan terasa goncangannya karena apa? Anda marah ke dalam. Nah, oleh karena itu apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah betapa perlunya kita mengontrol yang namanya kemarahan kita supaya tidak terjadi marah yang membabi buta dan juga tidak marah ke dalam. Saya berharap supaya dengan adanya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh membangun saudara, boleh menguatkan saudara, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.